Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan paling jujur di dunia. Saya akan berbagi pengalaman hidup saya sendiri. Waktu saya belum menikah, saya sering namanya kena tipu. Bahkan bukan sekali dua kali aja saya kena tipu. Udah puluhan kali saya kena tipu. Saya akan menceritakan kisah hidup saya tentang kena tipu ya, yang saya ingat ya. Hari pertama saya mencari jodoh, cari di koran, ketemulah nomor HP-nya si perempuan ini. Setelah hari pertama saya ketemuan lah di jodoh di perempuan ini. Begitu ketemuan, dia meminjamkan HP untuk menelepon sebentar ke kawannya. Dia sambil jalan-jalan dan saya duduk. Dan begitu dia belokan rumah, dia lari secepat kilat dan dia tidak ketemu sama sekali. Disitulah saya kena tipu. HP yang baru beli hilang. Hari kedua berikutnya, ini HP ini hasil kredit. Hari kedua sama juga. Pada saat saya ngambil uang di ATM di BCS Mall, tiba-tiba ada perempuan yang mendatangin saya dan meminta tolong, minta uang buat ongkos pulang karena dia gak ada ongkos. Oke lah, saya tolongin, saya mengambil uang dulu. Setelah minta tolong, dia meminta nomor HP saya dan ketemuan juga di BCS Mall. Hampir setiap ketemuan di BCS Mall. Lalu saya pakai sandal, tidak pakai sepatu. Jadi saya dikasih tahu sama cewek saya itu, kamu malu-maluin aja pakai sandal ke mall, pakai sepatu lah katanya. Ya udahlah, ya pakai sepatu. Jadi dia pinjam, udah HP sini pinjam, aku tunggu di sini, kamu udah ambil sepatu dulu. Begitu saya ambil sepatu ke rumah, dan si cewekku ini di mall kasih pinjam HP saya dan kabur, hilang membawa HP saya. Disitulah saya pengalaman kena tipu lagi. Udah 2 kali saya kena tipu HP, dua kali. Terus di lain berikutnya saya juga ketemu cewek lagi, ketemuan di mall. Tapi ini bukan HP yang hilang, malah saya diperas habis uangnya untuk belanja keperluan dia sendiri. Waktu ketemu, aku kenalan, memang cewek ini sangat cantik, kulitnya putih ya. Jadi dia pertama kali ketemu, beli makanan, beli minuman, oke lah saya bayarin. Habis itu dia mau beli pakaian, oke lah yang saya bayarin. Habis itu uang saya udah habis mau 200.000 saya habis kan. Jadi pada saat saya itu mau mengantar ceweknya balik, dia akan menolak. Jangan usah diantar, biar aku pulang sendiri, nanti kakakku marah, dia bilang gitu. Rupanya yang dia sebut kakaknya itu adalah teman kerja saya sendiri yang nipu saya. Saya tidak menyebutkan orangnya siapa dan di daerah mana, tidak perlu, karena saya khawatir akan menghancurkan rumah tangga dia. Sekarang posisi kawan saya itu dia sudah punya istri dan punya anak. Saya bisa saja menghancurkan rumah tangga kawan saya ini yang sudah menghancurkan saya waktu masih saya lajang, yang sudah menipu saya. Saya bisa dalam waktu 1 hari menghancurkan
rumah tangga kawan saya ini. Dalam waktu 1 hari saya bisa menghancurkan. Akan saya ceritakan, bongkar kebusukan dia waktu saya ditipu sama dia. Tapi saya nggak mau. Saya menceritakan saja tanpa menyebutkan namanya siapa dan daerahnya siapa. Mungkin orang itu kalau nonton video saya dia pasti paham akan kisah tentang cerita diri saya sendiri. Hari berikutnya saya ketemu lagi cewek yang tadinya ketemu nyari di koran. Akhirnya si cewek ini nggak mau jadi ketemuan. Akhirnya cari lagi yang baru buat saya. Memang ketemu tapi dia jauh dari daerah lainnya, dari kota. Saya ketemu beberapa hari, dan cewek ini pun pembohong juga, pembohong besar. Tapi cewek ini tidak mengambil HP saya, tidak. Cewek ini hanya menipu, hanya main, hanya untuk kepuasan aja gitu. Rupanya si cewek ini sudah punya laki, dan bahkan sudah bercerai, karena ya cewek ini ya suka gonta-ganti laki. Jadi pada saat saya sudah ketemu, lalu saya cerita ke kawannya ini, katanya aku ya waktu diajak jalan, aku disuruh menunggu di parkiran motor di BCS Mall. Malah dianya pergi sama laki-laki lain. Coba, dia alasannya teman mau ngurus bisnis dia. Jadi apa yang dia maksud? Rupanya dia rupanya beginian ya. Beginian dia sama orang lain, seperti itu. Habis itu aku sudah gak menceritakan lagi. Jadi pasanglah nomor HP itu yang tertinggal si cewekku itu. Aku pasang di HP ku, lalu bunyi. Aku angkat teleponnya. Aku gak mau menyebutkan namanya siapa. Jadi si kawanku ini yang membawa cewekku ini, dia udah punya suami juga, tetapi suaminya 2. Yang mengagetkan lagi, yang menghebohkan lagi, baru kali ini saya mendapati ya, cewek punya suami 2. Itu yang buat saya bingung. Jadi si laki-laki ini, si suaminya nelpon, "Halo, kamu siapa?" "Saya Abdullah," saya bilang. "Kamu siapanya dia?" "Oh, saya temannya dia, kenalannya dia," saya bilang. "Oh, sekarang dia ada di mana?" "Kamu kenal dengan istri saya?" "Istri saya namanya siapa?" "Namanya P." "Oh, namanya P. Iya, saya kenal. Ada dia sama laki-laki orang Cina," saya bilang gitu. "Cina M," saya bilang gitu aja. "Hah? Laki-laki sama dia?" "Iya." Habis itu udah dimatikan. Beberapa menit kemudian si suaminya ini telepon ke istrinya, dimarah-marahinnya. Mungkin suaminya mungkin mau berujung untuk keperceraian ya, karena saya sudah memberi info benar, info yang sangat akurat, saya memberitahu kepada suami yang istrinya sudah selingkuh bersama laki-laki lain. Itu tanpa saya sadari, tanpa saya tahu. Begitu tengah malam ya, jam 1 malam, ketok-ketok kontrakan saya, tok-tok-tok. Begitu saya buka, digampar saya, pipi saya, pras. Nangis-nangis dia. Kasih kawanku ini nangis-nangis, yang cewek ini yang ada, yang lakinya itu punya anak 1 itu.
kamu kenapa ngasih tahu tentang saya, bilang gitu. Kan saya udah bilang ngasih tahu, jangan diam-diam, bilang gitu kan. Mana saya tahu, saya bilang kan. Nah disitulah saya berpikir, rupanya setelah dia nangis-nangis yang menamparnya itu, rupanya itu suaminya dia yang ada di daerah lain. Nah sedangkan yang ada di kota sekarang, dia itu suami cadangan dia gitu. Ini yang buat saya bingung. Ada seorang wanita yang mempunyai dua suami. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika suaminya marah-marah, langsung suruh ke daerahnya masing-masing. Saya tidak mau menyebutkannya tempatnya. Habis itu hancurlah porak-poranda kan. Pisah kami ini. Berempat ini pisah kami. Habis berempat pisah, si kawanku ini yang namanya Cina, orang Cina ini, Cina miskin ini, dia seorang penipu, seorang maling. Dia udah maling HP kawan saya, sudah maling juga bapak HP saya, seperti itu. Tapi dia sangat profesional, dia pandai bersilat lidah, dia pandai dia berbohong. Habis itu kasusnya pun nggak terungkap karena nggak ada satupun yang mau lapor ke polisi. Bahkan di kontrakan dia pun ketika dicari habis maling HP kawan saya, dia mau dicari dan mau apa namanya, mau pokoknya mau dieksekusi lah sama kawanku ini. Dia membawa alat kan karena saking emosinya. Akhirnya apa yang terjadi, begitu saya ke kontrakan, yang saya tahu dia sudah pergi menghilang. Dan yang lebih anehnya lagi, kontrakannya si kawanku ini, orang Cina miskin ini, dia membobol kontrakan yang lainnya, maling juga dia, habis. Diseling beberapa berikutnya, masalah udah hilang, muncul lagi masalah baru. Pada saat saya mau ngambil uang habis gajian, jumpalah saya sama nenek-nenek. Nenek-nenek ini memohon-mohon minta tolong kepada saya mau pulang ke kampung saya karena saya di sini hidupnya susah. Suami meninggal, anak-anak udah pada jauh. Emang nenek butuh berapa pulangnya? 300.000 aja. Oke lah, saya kasih 300.000, saya kasih nenek-nenek ya, untuk dia pulang ke kampungnya. Niat saya bersedekah ya, adalah niat saya untuk bersedekah. Saya memang kebiasaan saya ini bersedekah ya, habis kajian bersedekah. Oke lah, saya kasih sedekah 300.000 kepada nenek-nenek. Diseling beberapa bulan kemudian, jumpalah saya sama nenek-nenek itu yang udah saya berikan uang 300.000 itu. Rupanya dia nggak balik ke kampung di halaman, dia masih di tempat itu juga. Saya sambil menggendong anak dan saya tidak menegurnya, aku biarkan aja. Oh, jadi nenek ini penipu. Aku udah tahu, udah cukup diam saja, tidak mau menegur. Lagi pula kalau aku menegur, mengungkit-ungkitnya, hanya sia-sia saja. Biarlah Allah yang membalas, seperti itu. Hari berikutnya lagi, pada saat saya baru mengambil uang di ATM, dan habis itu saya pulang kerja, dompet saya jatuh. 500.000 saya di tempat kerja, dompet saya jatuh, hilang 500.000 uang itu, nggak ada sisa sedikit pun. Akhirnya kawan saya mengembalikan, begitu saya cek, loh kok uangnya hilang, uangnya kemana? Kata kawanku itu, nggak tahu lah, aku menemukan dompet gak ada uangnya. Akhirnya apa? Di tempat saya kerja itu ada maling, uang di dompet saya 500.000 ya. Saya tidak mau menyebutkan tempat kerja PT saya di mana, tidak mau menyebutkan lah. 500.000 saya hilang di dompet, 500.000 hilang.
Dan saya akan cari di akhirat orang yang mengambil uang di dompet saya nanti ya. Sampai ketemu di akhirat ya, saya akan cari kamu yang mengambil uang saya. Dan apabila tidak mau berurusan dengan akhirat, maka transfer saja uangnya sekarang yang mengambil uang saya di dompet ya. 500.000 transfer aja sekarang ke nomor dana saya. Nomornya ada di Facebook profil, silahkan ada transfer ya. Saya akan memaafkan yang mengambil uang 500.000 kepada Anda apabila Anda mengembalikan uang saya ya. Dan saya akan memaafkannya. Dan apabila Anda tidak mau mengembalikan uang saya 500.000 di dompet, maka saya tidak akan bisa memaafkan Anda dan Anda akan berurusan saya di akhirat nanti ya. Sampai jumpa di akhirat. Hilang 500.000 di dompet. Dalam kehidupan saya, pengalaman saya menemukan HP ya. Saya nemu HP, wih paling bagus. HP-nya layar sentuh, baru. Saya bukan tipe jiwa maling pencuri. Begitu saya nemu HP, saya akan mengumumkan kepada orang-orang, ini HP siapa? Langsung. Oh ya, ada yang ngaku. Oh ini HP saya, ya udah saya kasih. Seperti itu. Saya bukan sekali aja nemu HP bagus. Sering saya. Ini HP saya waktu nemu, waktu saya jualan cilok di kampung-kampung. Ibu-ibu ini HP-nya jatuh dan saya menemukan dan saya mengembalikan. Nah, ketika saya mau ngambil cilok pakai sepeda, nemu HP lagi di jalan. Aku bawa. Nanti aja lah ambil cilok dulu, nanti aku kembalikannya. Begitu saya bawa, tiba-tiba di belakang ada yang nyusul. Mas, nemu HP saya enggak? Nemu HP di jalan. Oh iya nemu, saya bilang. HP yang ini? Oh iya, katanya itu HP saya. Aku balikin. Tadinya saya mau balikin, tapi saya mau ambil cilok dulu, saya bilang. Jadi enggak saya sempat hubungi. Ya udah makasih ya. Ya saya bilang, udah saya pergi seperti itu. Saya juga selain nemu HP, kadang nemu uang. Nemu uang 100.000 ya. 100.000 saya nemu uang. Saya umumkan kepada yang di dekat sekitar kita. Ada yang kehilangan uang nggak 100.000? Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada, ini saya akan infakkan kemasukan kotak amal, kalau nggak disedekahkan Al-Quran ya. Jadi pada saat itu saya nemu di Facebook iklan sedekah Al-Quran ya. Jadi sedekah Al-Quran itu bebas, mau 100 mau 200 bebas. Akhirnya uang saya yang nemu ini saya belikan isi saldo dana. Saldo dana saya isikan uang 100.000 ini, saya tambah lagi 100.000 sama saya. Jadi saya sedekah Al-Quran 200.000 uang hasil nemu sama uang diri saya sendiri. Sedekah Al-Quran, saya mengatasnamakan uang yang hilang itu pahalanya buat yang kepemiliknya Al-Quran itu. Ya saya sedekahkan seperti itu. Dan juga pada saat saya kerja di PT, saya paling dekat ya dengan yang namanya orang-orang kantor, bahkan tempat keuangan. Saya juga tahu nomor PIN berangkasnya di keuangan berapa, saya tahu. Tetapi saya tidak mau mengambilnya. Itu bukan hak saya. Bahkan saya juga dipercaya sama orang keuangan. Saya orangnya jujur dan amanah. Seperti itu. Bahkan orang keuangan pun merasa nyaman kalau saya ada pun dia nggak mau mengambil uang, nomor PIN-nya pun saya tahu, gak ada masalah. Karena saya orangnya jujur dan amanah. Dan dia pun tidak akan takut merasa kehilangan uang seperti itu. Oke, ini sajalah kisah kehidupan saya yang saya alami, kehidupan pahit. Ya, walaupun pahit tetap saya harus jalani. Mudah-mudahan bagi kawan-kawan asbab menonton video saya, janganlah kena tipu seperti saya.
dan ambillah ilmu-ilmu video saya dan buatlah pelajaran agar kalian selamat, supaya jangan kena tipu seperti saya. Oke, ini saja yang saya sampaikan. Sampai jumpa lagi dengan video berikutnya.